Ini adalah mereka yang bersahabat sejak kecil, tumbuh di akademi yang sama, debut di tim yang sama, bersinar bersama sebagai pemain muda, lalu takdir datang untuk memisahkan dan mengubah jalan karir masing-masing. Robson de Souza dan Diego Ribas da Cunha mungkin tidak pernah menyangka bahwa ketika mereka masuk Akademi Santos pada tahun 1996, keduanya akan membentuk duet yang menarik dan orang-orang akan mengenang mereka sebagai Robinho dan Diego. Ketika mereka debut pada tahun 2002 di tim senior, keduanya langsung membawa Santos juara Brasileiro. Diego Ribas adalah gelandang serang yang tenang dengan sentuhan halus. Sejak muda ia telah piawai mengatur alur permainan, mengontrol tempo, menjaga koneksi antar lini, dan mendistribusikan bola ke area yang lebih progresif. Robinho adalah penyerang berpostur kecil yang lincah dan agresif. Ia memiliki kecepatan, kemampuan dribble di area sempit, serta sensitivitas yang tinggi untuk mengubah arah bola. Di area penalti, Robinho menjadi penyelesai yang hebat di usianya yang masih sangat muda. Sejak musim debut, mereka langsung menjadi elemen penting Santos dalam menjuarai Campeonato Brasileiro. Dan seperti talenta Latin pada umumnya, nama mereka kemudian menjadi target tim-tim Eropa. Tahun 2004, Diego bergabung Porto. Setahun kemudian, Robinho ditebus Real Madrid. Bertahun-tahun setelah itu, keduanya berpindah ke beberapa klub berbeda dengan Robinho mencapai eksposur yang lebih besar di klub-klub papan atas. Namun, jika kembali melihat bakat di masa lalu, maka boleh dibilang baik Robinho maupun Diego tidak pernah mencapai level terbaik mereka. Pada awal 2000-an, Sporting Lisbon memiliki dua talenta muda yang menonjol dari sistem akademinya. Ricardo Andrade Quaresma Bernardo lebih dulu naik ke tim senior pada 2001 dan dengan cepat dikenal sebagai pemain dengan kemampuan teknik tinggi. Ia ahli mengontrol bola dan memiliki variasi umpan yang sulit ditebak. 2 tahun kemudian, Cristiano Ronaldo menyusul ke tim utama pada 2002. Ia membawa profil berbeda, lengkap dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan agresivitas dalam menyerang ruang. Selama masa-masa belia mereka di akademi, Quaresma dan Ronaldo tumbuh bersama sebagai sahabat. Kedua orang tua Quaresma bahkan memberikan dukungan berharga bagi Ronaldo yang jauh dari orang tuanya selama di Akademi Lisbon. Quaresma yang dibekali bakat alami selalu membuat Ronaldo tercengang dan memicu pemuda itu untuk terus bekerja keras mencapai level yang sama. Pada fase awal tersebut, Quaresma sering dipandang sebagai talenta utama yang lebih matang secara teknik dan menjadi pusat kreativitas tim. Ia mulai promosi ke tim senior pada tahun 2001 dan langsung bersinar. Ronaldo menyusul ke tim senior pada tahun 2002 dan terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa meskipun perannya tidak sesignifikan Quaresma. Di lapangan, keduanya menawarkan pendekatan yang kontras. Quaresma bermain dengan ritme yang lebih tenang, mengandalkan flair dan improvisasi. Ronaldo bermain langsung, progresif, dan semakin berkembang dalam aspek fisik serta penyelesaian akhir. Namun periode mereka sebagai rekan setim di level senior berlangsung singkat. Pada 2003, Ricardo Quaresma pindah ke Barcelona. Cristiano Ronaldo bergabung dengan Manchester United. Sejak saat itu, jalur karir keduanya mulai berkembang ke arah yang berbeda. Ronaldo mengalami perkembangan signifikan dalam aspek fisik, disiplin, dan produktivitas, hingga menjadi salah satu pemain paling dominan di sepak bola Eropa. Di sisi lain, Quaresma tetap dikenal sebagai pemain dengan kemampuan teknik yang khas, tetapi karirnya lebih berfluktuasi. Ia berpindah melalui beberapa klub di Eropa dan tidak mencapai konsistensi pada level tertinggi seperti yang dicapai Ronaldo. Meskipun demikian, hubungan keduanya di luar lapangan tidak pernah berakhir. Baik Ronaldo maupun Quaresma selalu menghargai momen-momen ketika mereka baru mulai menetas di Lisbon. Di Akademi Southampton, Adam Lallana, Theo Walcott, dan Gareth Bale tumbuh dalam lingkungan yang sama sejak tahun 2000. Mereka belajar dari sistem yang identik, naik dalam periode yang berdekatan, dan sama-sama memiliki kenangan terhadap satu sama lain tentang kebersamaan mereka sebagai pesepak bola. Dari ketiganya, Walcott berkembang paling cepat. Ia debut di tim senior pada tahun 2005 di usia 16 tahun dan langsung menarik perhatian sejumlah klub raksasa di Inggris. Arsenal pun mendapatkan pemuda itu semusim kemudian, dan ketika Walcott pergi, Lallana dan Bale naik ke tim senior. Bale berkembang lebih cepat dari Lallana. Kecepatan, keberanian menyerang, dan kemampuan menciptakan ancaman membuatnya langsung terlihat sebagai fullback yang berbeda. Dalam waktu singkat, Bale pun jadi pemain yang paling menonjol di antara generasinya. Tottenham Hotspur tidak menunggu lama untuk membawanya ke London pada tahun 2017. Tersisa Lallana. Berbeda dari kedua temannya yang mengalami ledakan instan, Lallana berkembang lebih halus dan terstruktur. Pada usia awal 20-an, pemahaman permainannya mulai matang sehingga perannya di Southampton tidak lagi tergantikan. Hingga pada tahun 2014, Liverpool memboyongnya ke Anfield. Di satu titik yang sama, ketiganya pun menemukan puncak performa di klub masing-masing. Pada tahun 2013, Walcott mencapai puncaknya bersama Arsenal sebelum cedera ACL, menghentikan lajunya setahun kemudian. Pada tahun yang sama, Bale pun bersinar terang di Tottenham setelah mematenkan transformasi peran dari bek kiri menjadi penyerang sayap. Sementara itu, Lallana sedang menjalani musim terbaiknya bersama Southampton yang membuatnya jadi rebutan klub-klub besar di Inggris. Tetapi perbedaan nasib di antara ketiganya
kemudian terjadi hanya beberapa musim kemudian. Sementara Bale menikmati kejayaan karirnya bersama Real Madrid, Walcott tidak pernah kembali ke performa semula sejak menderita cedera pada tahun 2014. Lallana yang bergabung Liverpool sempat menunjukkan potensi besarnya sebagai salah satu gelandang serang terbaik dari generasinya di Inggris. Namun serentetan cedera yang datang mengganggunya praktis, membuat kehadirannya di Liverpool tidak pernah istimewa. Menjelang tahun 2020, ketiga pemain ini secara umum mengalami penurunan performa akibat berbagai cedera, termasuk Bale di Real Madrid. Paulo Henrique Chagas de Lima datang ke Santos FC pada 2005 dan naik ke tim senior pada 2008. Ia kemudian dikenal sebagai Ganso. Sementara itu, Neymar tiba lebih awal pada 2003 dan melakukan debut senior pada 2009. Sebagai sesama pemain muda yang berkembang dari sistem junior, Neymar dan Paulo Henrique Ganso segera terkoneksi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ganso tumbuh sebagai playmaker klasik yang dibekali visi cemerlang dan kemampuan mengontrol permainan. Ia memahami ruang dengan baik, mendikte ritme, dan menciptakan ruang maupun peluang. Sebaliknya, Neymar adalah gambaran dari eksplosivitas yang dilengkapi teknik dribbling elit. Di usianya yang baru 18 tahun, Neymar telah memiliki banyak hal yang membentuknya sebagai penyerang sayap yang mematikan. Perbedaan karakter permainan di antara mereka telah menjadikan keduanya sepasang duet yang menakutkan. Bersama-sama, mereka membantu Santos menjadi juara Copa Libertadores, Copa Brasil, dan sejumlah kompetisi regional. Namun, takdir kemudian memisahkan keduanya, dimulai dari penurunan performa Ganso yang terjadi akibat cedera ligamen lutut membatasi kontinuitas performa pemuda itu. Ia kemudian pindah ke Sao Paulo pada tahun 2013 yang secara efektif mengakhiri kemitraannya dengan Neymar di Santos. Setahun kemudian, Neymar pergi ke Eropa bersama Barcelona dan berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Ganso sendiri terus berjuang dengan cedera dan konsistensi sebelum mengikuti jejak sahabatnya ke Spanyol pada 2016 ketika ia bergabung Sevilla, namun tidak pernah menjadi Ganso yang sama. Tentang hubungan keduanya, dalam sejumlah kesempatan Neymar selalu mengakui peran besar Ganso di awal karirnya. Ia menyebutkan bahwa Ganso adalah saudara baginya, seorang partner di lapangan dan seorang sahabat di luar lapangan yang sangat penting bagi perkembangannya di dunia sepak bola. Sebelum dikenal sebagai dua pilar tim nasional Belgia, Kevin De Bruyne dan Thibaut Courtois pernah berada di titik awal yang sama. Keduanya melewati masa junior yang sama di Akademi Genk sebelum bermain untuk tim senior klub tersebut. De Bruyne kemudian debut pada 2008, sementara Courtois menyusul setahun kemudian. Selama 3 musim, mereka bermain bersama di tim senior Genk sebagai dua pemain muda paling berbakat di sana. Pada tahun 2011, Thibaut Courtois dibeli Chelsea yang langsung meminjamkannya ke Atletico Madrid. Chelsea kembali ke Genk tahun 2012 untuk menebus Kevin De Bruyne. Dan seperti rekannya, De Bruyne juga dipinjamkan. Ia pergi ke Jerman bersama Werder Bremen. Selama menjalani masa peminjaman, baik Courtois maupun De Bruyne sama-sama menunjukkan kilasan bakat yang luar biasa. Namun, nasib kemudian berbeda ketika mereka kembali ke Chelsea. De Bruyne dianggap tidak sesuai dengan skema permainan Mourinho, sehingga ia dijual ke Wolfsburg pada 2014. Di sana, ia langsung menjadi salah satu gelandang terbaik di liga yang membuat Guardiola tidak menunggu lama untuk membawanya kembali ke Inggris. Dan bersama Manchester City, Kevin De Bruyne berakhir menjadi legenda. Courtois sebaliknya, ketika kembali ke Chelsea dari masa pinjaman, ia langsung menjadi pilihan konkret yang tidak tergantikan. Kecemerlangannya membuat Real Madrid kepincut dan harus membayar mahal untuk membawanya ke Spanyol pada 2018. Dan seperti De Bruyne, di Madrid Courtois pun menjadi legenda. Akan tetapi, terlepas dari karir keduanya yang luar biasa, hubungan pertemanan mereka yang berakar dari Akademi Genk sebenarnya telah berakhir sejak tahun 2013. Perselingkuhan antara Courtois dengan kekasih De Bruyne bernama Caroline Lijnen menjadi penyebabnya. Permusuhan di antara mereka bahkan berdampak pada keterlibatan keduanya di timnas Belgia. Dalam autobiografinya, De Bruyne mengakui bahwa pengkhianatan yang dilakukan Courtois membuat hubungan keduanya penuh ketegangan, dan ketika mereka bermain untuk timnas, permusuhan mereka seperti perang dingin yang tampak jelas bahkan di atas lapangan. Orang-orang mungkin terpukau pada kisah tentang kedekatan Messi dan Bojan di Barcelona. Tetapi, sahabat Messi yang sebenarnya adalah Fabregas. Ketika Messi tiba di Barcelona dari Rosario pada tahun 2000, Fabregas sudah terlebih dulu ada di sana sejak 1997. Keduanya sama-sama baru berusia 13 tahun, langsung akrab dan menjalin persahabatan yang tulus sebagai sesama anak akademi. Fabregas pernah mengisahkan bagaimana ia pertama kali melihat Messi di La Masia. Pada sesi latihan perdananya, Messi tampak begitu kecil dan rapuh, bocah yang baru saja datang jauh-jauh
jauh dari Argentina ke Spanyol itu tidak banyak bicara dan terlihat begitu pemalu. Lalu tiba sebuah momen yang kemudian menyadarkan Fabregas selamanya. Dalam latihan 1 lawan 1 hari itu, Fabregas bercerita bahwa ia sempat berpikir bahwa dalam sekali tackle, ia akan menjatuhkan Messi dan merebut bolanya. Namun ternyata, Messi menggiring bola berlari dengan sangat cepat ke arahnya, mengelabuinya, lalu mencetak gol dengan mudah. Itu adalah pergerakan paling hebat yang pernah ia lihat dari anak-anak seangkatannya saat itu. Pada tahun 2003, Fabregas meninggalkan Barcelona untuk bergabung Arsenal. Ia debut di tim senior tidak lama setelah itu dan menjadi bagian yang tidak tergantikan di era Arsene Wenger. Messi baru mulai dipromosikan ke tim senior pada 2004 dan semusim setelahnya, bakat besarnya mulai benar-benar terlihat. Hingga tahun 2011, Fabregas dan Messi terpisah di level klub, namun mereka terus menjaga persahabatan mereka. Setiap kali pulang ke Spanyol, mereka akan menghabiskan waktu bersama. Dan ketika Barcelona kembali membawa Fabregas ke Camp Nou pada tahun 2011, mereka akhirnya menikmati momen-momen bersama di atas lapangan sebagai rekan setim. Hubungan keduanya yang terjalin sejak sama-sama berusia 13 tahun terus terjaga hingga hari ini. Ketika Fabregas pensiun pada 2023 silam, Messi memberinya ucapan selamat dan mengingatkan bahwa ia masih akan terus meluangkan waktu untuk menikmati momen-momen bersamanya di luar lapangan.